Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap hal-hal baik selalu menyertai kalian ya. Kenalin, namaku Putri Asmiulan, mahasiswi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Di podcast ini, aku ingin membahas hal-hal sehari-hari yang tentu menarik untuk dibahas. Nah, untuk pembahasan hari ini, aku akan membahas tentang bagaimana cara menentukan waktu belajar yang tepat. Nah, masalah ini tuh pasti sering menjadi problem untuk pelajar maupun mahasiswa kan. Kita tuh sering kebingungan kayak kapan sih waktu belajar yang tepat supaya materi yang kita pelajari itu bisa terserap secara maksimal di otak. Nah, tapi alangkah baiknya sebelum kita ke pembahasan itu, kita perlu tahu dulu nih apa yang namanya morning person dan night person. Mungkin banyak dari kalian udah tahu apa morning person dan night person. Tapi yang belum tahu, jangan khawatir. Aku bakal kasih tahu ya. Jadi, morning person dan night person adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gaya hidup atau kebiasaan terkhususnya dalam waktu tidur dan waktu produktif. Nah, kalau morning person ini adalah orang yang berenergi di pagi hari dan punya semangat yang tinggi di pagi hari, sedangkan night person itu seringkali dijuluki dengan kalong. Loh, kenapa kalong? Kan kalong itu hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Jadi, para night person ini adalah orang-orang yang aktif dan penuh energi di malam hari. Mereka ini suka begadang, suka menghabiskan waktu dengan tidak tidur tuh di malam hari gitu. Nah, untuk lebih tahu nih karakteristik dari morning person dan night person, kita bahas lebih lanjutnya. Jadi kalau karakteristik dari morning person itu, mereka itu tidur lebih awal di malam hari. Jadi di jam 9 aja tuh udah waktu paling mentok mereka untuk bisa menahan kantuk. Di jam 9 malam itu mereka udah ngantuk banget, udah tidur lah pokoknya. Nah, kemudian karena mereka itu tidurnya lebih awal waktu malam hari, ketika bangun mereka itu bisa bangun lebih awal, bahkan sebelum matahari terbit. Karena apa? Karena waktu tidurnya itu udah cukup. Kemudian karena waktu tidurnya udah cukup, mereka itu dalam kondisi yang prima di pagi hari, jadi penuh energi di pagi hari, sehingga bisa menjalankan berbagai aktivitas di pagi hari sampai siang hari, bahkan menjelang sore. Nah, karena mereka itu udah beraktivitas padat jadi pagi sampai siang hari, di sore sampai malam hari mereka itu merasa kelelahan, merasa capek, sehingga kembali lagi ke siklus awal, yaitu tidur lebih awal di malam hari. Nah, kalau tadi itu kita membahas tentang karakteristik dari night person, sekarang kita akan dari morning person, sekarang kita akan membahas karakteristik dari night person. Nah, kalau night person itu adalah karakteristik orang-orang yang sering begadang. Jadi mereka itu sering banget tidur malam banget sampai bahkan dini hari. Nah, karena mereka itu tidurnya malam bahkan sampai dini hari nih, di pagi hari itu mereka akan kesulitan untuk bangun. Ataupun kalau ada aktivitas yang mengharuskan mereka untuk bangun di pagi hari seperti sekolah, kuliah maupun kerja, mereka itu akan bangun dalam keadaan letih, lesu, pokoknya tidak berenergi gitu. Nah, kemudian balik lagi nih ke siklus awal di sore hari, mereka itu akan punya semangat yang tinggi, akan bersemangat lagi dan bisa menjalankan aktivitasnya dengan penuh semangat itu di malam hari. Setelah kita tahu nih dari karakteristik morning person dan person, kita bisa menentukan nih waktu belajar apa yang tepat untuk kedua tipe ini. Nah, kalau morning person itu dianjurkan untuk belajar di pagi hari. Karena apa? Karena mereka itu punya energi yang lebih di pagi hari sehingga bisa menyerap materi pelajaran dengan baik. Jadi nggak loyo, nggak lemes gitu. Nah, kalau night person itu dianjurkan di malam hari. Karena apa? Di malam hari itu mereka penuh energi, penuh semangat gitu. Apalagi biasanya night person itu tipe-tipe orang yang suka dengan kesunyian. Jadi menurut mereka kalau sunyi itu lebih mudah dalam mencerna materi. Nah guys, segitu dulu ya pembahasan kita hari ini. Kalian bisa banget nih untuk cari referensi-referensi lain untuk menambah pengetahuan kalian tentang cara mengatur waktu belajar yang tepat. Sampai jumpa di sini. Kembali lagi jumpa di podcast aku selanjutnya ya. Bye-bye.